Film dibuka dengan memperlihatkan seekor buaya rawa raksasa yang tiba-tiba diserang oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan darinya. Scene kemudian berpindah ke dua sahabat bernama Hana dan Sistine yang sedang menikmati liburan di sebuah bar. Namun, suasana santai itu mendadak berubah ketika Sistine menerima telepon dari atasannya yang memecatnya malam itu juga. Padahal cutinya sudah disetujui sejak lama dan seluruh pekerjaannya telah selesai. Saat kembali ke dalam bar, Sistine mendapati Hana sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Rodrigo. Saat Sistine berniat kembali ke hotel untuk menenangkan diri, Hana justru menjelaskan bahwa Rodrigo adalah pemandu wisata yang besok akan mengajak mereka berkeliling rawa untuk melihat buaya. Bahkan Hana sudah lebih dulu membayar biaya tur untuk mereka berdua. Setelah Rodrigo pergi, Sistine pun akhirnya menceritakan kabar buruk yang baru saja ia terima. Hana pun mencoba menghiburnya dengan menghabiskan malam bersama hingga mabuk berat. Keesokan harinya, Rodrigo tiba di hotel dan mulai mengumpulkan para peserta tur. Di sana sudah bersiap keluarga yang terdiri dari Mike, ibunya Sally, dan kakeknya yaitu Tim. Selain Hana dan Sistine yang masih setengah mabuk, ada juga seorang wanita bernama Dee ikut bergabung. Ia mengikuti tur tersebut untuk mengisi waktu karena penerbangannya ditunda, sekaligus berharap bisa mendapatkan foto buaya besar sebagai hadiah untuk anaknya. Setelah semua peserta berkumpul, mereka berangkat menuju kawasan rawa Louisiana untuk memulai wisata melihat buaya. Singkat cerita, setibanya di lokasi pos pemberangkatan, Rodrigo memberi waktu kepada para wisatawan untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum menaiki perahu. Sementara Hana dan Sistine sibuk merekam momen liburan mereka, Mike dan keluarganya mengunjungi museum koleksi pemburu setempat. Di sana Mike melihat kerangka hewan besar yang tidak dikenalnya. Pemilik museum pun bernama Welker kemudian datang dan menjelaskan bahwa kerangka itu milik kudanil, hewan yang menurutnya jauh lebih berbahaya daripada buoyo. Ia bahkan bercerita bahwa dulu pernah ada rencana mendatangkan kudanil ke wilayah tersebut, meski akhirnya dibatalkan. Killed everything in here. Fine, take your pictures. Very good. Okay. Di sisi lain, Rodrigo telah menyiapkan perahunya dan menghentikan GPS untuk melacak seekor buaya raksasa bernama Big Ben. This is it, huh? Yes, Okay, I'm Tim, by the way. Okay, yes, of course, please. Thank you. Setelah seluruh wisatawan naik ke atas perahu, Rodrigo memberikan pengarahan singkat mengenai keselamatan. Setelah semuanya siap, Rodrigo pun menjelaskan bahwa tujuan utama perjalanan mereka adalah menemukan Big Ben, buaya terbesar di kawasan rawa tersebut. Big Ben. Okay, shall we get going? Akhirnya, perjalanan pun dimulai. Mereka menyusuri rawa sambil menikmati pemandangan dan berbagai satwa liar di sekitarnya. Di sepanjang perjalanan, Hana dan Sistine mulai akrab dengan Mike. Namun di balik itu, Rodrigo terlihat semakin cemas karena sinyal pelacak menunjukkan Big Ben bergerak jauh lebih dalam ke wilayah rawa. Pretty far out. Singkat cerita, setelah masuk cukup jauh, mereka akhirnya tiba di titik terakhir lokasi Big Ben. Namun buaya raksasa itu tidak kunjung muncul meski Rodrigo sudah mencoba memancingnya dengan marshmallow dan seekor ayam. Is he still here? Could we just try again around the corner? Let's try some chicken. Karena Big Ben tak kunjung terlihat, Rodrigo pun membawa perahu masuk lebih jauh lagi ke dalam rawa. Namun di sana mereka justru menemukan tubuh buaya Big Ben sudah terpotong menjadi dua. Semua orang pun langsung terkejut melihat predator sebesar itu tewas dengan cara mengenaskan. Tim meminta Rodrigo segera melaporkan temuan tersebut, tetapi Rodrigo memilih menundanya sampai mereka kembali. Di tengah situasi itu, Dee bersikeras ingin mendekat untuk mengambil foto. Tentu saja semua pun menolak karena berbahaya. Namun, Dee mengaku telah membayar Rodrigo tambahan $300 untuk memfoto buaya itu. Pengakuan itu pun akhirnya membuat semua orang sadar bahwa mereka sudah keluar dari jalur wisata resmi dan memasuki wilayah terlarang. Tim pun mendesak Rodrigo segera pergi, dan setelah sempat terjadi perdebatan, Rodrigo akhirnya memutar balik perahu menuju jalur pulang.
Sayangnya, belum sempat pergi jauh, perahu tiba-tiba seperti tersangkut sesuatu. Beberapa detik kemudian, benturan keras dari bawah membuat perahu terbalik dan seluruh penumpang tercebur ke air. Sebagian besar berhasil naik ke badan kapal yang terbalik, sementara Dee terpisah dan menyelamatkan diri ke atas pohon. Tak lama kemudian, Rodrigo muncul kembali, tetapi makhluk misterius itu kembali menghantam perahu hingga terdorong mendekati pepohonan rawa. Di tengah kekacauan itu, Sally menyadari Rodrigo mengalami luka serius dan terus kehilangan darah. Karena harus segera ditangani, tim pun mengusulkan menutup lukanya dengan pisau panas. Hold on. Nice and easy. Can you get it? Sistine kemudian memberanikan diri untuk mengambil suar darurat. Lalu tim memanaskan pisaunya dan membakar luka Rodrigo untuk menghentikan pendarahan. It's okay. Singkat cerita, setelah lama berteriak meminta pertolongan tanpa hasil, Rodrigo akhirnya siuman. Saat ditanya makhluk apa yang menyerangnya, ia hanya bisa menjelaskan bahwa hewan itu sangatlah besar, berwarna abu-abu dan menyeretnya ke dasar danau dengan mulutnya. Bekas luka di tubuh Rodrigo juga menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki gigi yang sangat besar serta urat yang sangat besar. Masalahnya, radio mereka sudah bodol sehingga tidak ada cara untuk meminta bantuan. Meski begitu, Rodrigo berusaha menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa sinyal GPS terakhir mereka seharusnya masih terekam dan akan diperiksa tim wisata saat kawasan itu tutup pada pukul 7 malam. Namun, dia tidak mau menunggu selama itu dan mulai panik. Beruntung tim berhasil menenangkan keadaan dan mengajak semua orang fokus mengumpulkan makanan serta barang yang masih bisa dimanfaatkan. Tapi sayangnya, tak lama kemudian, hujan deras turun dan membuat situasi mereka semakin ora karuan. Sekitar 3 jam kemudian, Sally yang berprofesi sebagai perawat mulai khawatir karena kondisi Rodrigo terus memburuk. Ia menduga luka tersebut telah terinfeksi dan mungkin saja merusak organ dalamnya. Listen, you've done a really good job. Like you should have the water pretty soon. Sementara itu, Tim dan Mike mencoba mengambil sebuah kotak yang mengapung dengan bantuan tali. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka menemukan persediaan air minum dan langsung membagikannya kepada semua orang. Di tengah situasi itu, Tim sempat berbincang dengan Sistine mengenai kehidupan dan keluarganya. Ia bahkan memberikan sebuah pisau agar Sistine bisa berjaga-jaga jika makhluk yang menyerang Rodrigo kembali muncul. Fire State Fire Authority. Tak lama kemudian, gelembung-gelembung besar mulai muncul di permukaan air, menandakan makhluk Gorgon itu akan kembali. Menyadari bahaya tersebut, tim pun segera menyuruh Mike dan Sally memanjat lebih tinggi ke atas pohon. Namun di tengah kepanikan itu, Sally tanpa sengaja berpegangan pada ranting yang rapuh hingga terjatuh ke air. Melihat itu, Sistine pun langsung berenang untuk menolongnya. Namun makhluk itu mulai menunjukkan kecepatannya sehingga Hana pun berteriak meminta Sistine agar segera kembali naik. Tapi tanpa diduga, makhluk itu menghantam pohon tempat Hana berlindung sehingga ia pun terpental dan jebur. Melihat Hana terjebak di bawah, Sistine pun mencoba mendekatinya melalui ranting-ranting pohon. Namun tim sadar Sistine tidak akan mampu menarik Hana sendirian. Setelah meminta izin kepada Sally, ia pun memutuskan untuk turun ke air untuk membantunya. Sayangnya, baru beberapa saat berada di air, tim langsung diseret oleh makhluk buas tersebut dan tewas seketika. Hana yang menyaksikan kejadian itu pun berusaha memanjat kembali ke atas pohon, tetapi makhluk itu berhasil meraihnya lebih dulu hingga ia juga menjadi korban kedua. Malamnya, di lokasi pemberangkatan wisata, Welker mulai curiga karena Rodrigo belum kembali meski sudah terlambat 5 jam dari jadwal seharusnya. Ia sempat minta Cole untuk ikut melakukan pencarian malam itu juga, tetapi Cole menolak. Karena tidak ingin menunggu lebih lama, Welker pun akhirnya memutuskan untuk mencari Rodrigo seorang diri. Di sisi lain, Sally berusaha menenangkan Sistine yang masih terpukul setelah kehilangan Hana.
Ketika memeriksa kondisinya, Sally menyadari pergelangan tangan Sistine terkilir. Ia pun langsung membentulkannya sehingga rasa sakitnya berkurang. Setelah itu keduanya pun saling berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Meg kembali bertanya kepada Rodrigo apakah makhluk yang menyerang mereka benar-benar seekor Kudanil. Namun, Rodrigo terlalu kesakitan untuk memberikan jawaban yang jelas. Sementara itu, dia mulai mempertanyakan sinyal GPS yang katanya aktif karena sampai sekarang bantuan belum juga datang. Rodrigo pun hanya bisa mengatakan bahwa proses pencarian mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang mereka perkirakan. Karena tak bisa terus menunggu, Meg pun mengusulkan membuat api agar lebih mudah terlihat oleh tim penyelamat. Dia pun setuju dan menyarankan agar api dinyalakan di sekitar perahu. Setelah itu ia pun mengusulkan seorang harus turun ke air untuk mengambil perangkat GPS agar mereka bisa mencoba mengirim sinyal bantuan. Sayangnya, karena posisi Dee terlalu jauh, sementara Sally tidak bisa berenang, akhirnya Sistine pun menjadi satu-satunya orang yang harus mengambil resiko tersebut. Setelah api berhasil dinyalakan, Rodrigo mengarahkan sistem untuk membuka kotak merah yang berisi ponsel serta pemancar GPS. Di saat yang sama, Dee pun terus meyakinkan bahwa Kudanil takut terhadap api sehingga Sistine akhirnya memberanikan diri untuk turun ke air. Namun setibanya di bawah, ia terkejut menemukan jasad Hannah yang masih berada di sana. Meski ketakutan, Sistine tetap melanjutkan tugasnya. Hingga tak lama kemudian, Meg ikut turun dan mengingatkannya untuk segera naik karena api mulai padam. Beruntungnya, perangkat GPS berhasil ditemukan dan langsung diserahkan kepada Rodrigo hingga akhirnya berhasil mengaktifkan kembali sinyal GPS tersebut. Tak lama kemudian, Welker menerima lokasi terbaru Rodrigo dan langsung menyadari bahwa mereka berada jauh di luar area yang seharusnya. Ia pun segera berangkat menuju titik tersebut. Singkat cerita, Welker akhirnya tiba di lokasi. Karena kehabisan bahan bakar sebelum sampai tujuan, ia pun terpaksa melanjutkan dengan mendayung. Begitu bertemu Rodrigo, Welker pun langsung memarahinya karena membawa wisatawan keluar dari jalur aman. Namun setelah mengetahui situasinya, ia pun segera mengevakuasi mereka. Sayangnya saat semua sudah berada di perahu, Dee justru meluapkan kemarahannya kepada Welker dan Rodrigo karena menganggap keselamatan wisata mereka sangatlah buruk. Keributan itu pun membuat perahu tidak stabil hingga Meg terjatuh ke air. Dalam sekejap, Kudanil Base langsung muncul dan menerkamnya. Sally pun hanya bisa menyaksikan putranya tewas di depan mata dan membuatnya semakin hancur setelah sebelumnya kehilangan ayahnya. Setelah kejadian itu, Welker memutuskan memburu Kudanil tersebut. Sistine pun menyarankan agar hewan itu cukup dibius, tetapi Welker tetap membawa shotgun karena sadar makhluk itu terlalu berbahaya untuk diremehkan. Akhirnya ia dan Rodrigo pun menyusun rencana untuk memancing lalu melumpuhkannya. Di tengah persiapan itu, Sally yang sudah putus asa tiba-tiba menjeburkan diri ke air. Welker pun berusaha meringatkannya, tetapi tanpa disadari, Kudanil itu justru sudah berada tepat di belakangnya. Dalam sekejap, hewan itu pun menyerang dan menghancurkan salah satu dari kaki Welker. Beruntung, Rodrigo masih sempat menembakkan obat bius hingga Kudanil itu pun menjauh sambil menyeret Welker dari perahu. Tak lama kemudian, Welker akhirnya berhasil muncul kembali ke permukaan meski mengalami luka parah. Sayangnya, Rodrigo yang sejak awal kehilangan banyak darah akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Sally juga tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah keadaan sedikit tenang, Welker meminta Sistine dan Dee segera pergi ke perahu karena Kudanil itu seharusnya mulai terpengaruh obat bius. Namun Dee menolak karena merasa sudah tidak memiliki siapapun. Di saat itulah terungkap bahwa anak yang selama ini ia bicarakan hanyalah anak tirinya yang telah dibawa pergi oleh mantan suaminya. Karena itulah Dee memilih untuk pasrah. Beruntung Sistine berhasil meyakinkannya bahwa mereka masih punya alasan untuk bertahan hidup, hingga akhirnya Dee pun setuju untuk menyeberang. Come on, hurry up! Saat Dee dan Sistine mengalihkan perhatian Kudanil dengan memercikan air, hewan itu pun justru muncul di depan Welker. Beruntung Welker berhasil berlindung di balik pohon dan menyalakan suar untuk menghalau serangannya.
Melihat kesempatan itu, Sistine pun berenang menuju perahu dan berhasil mencapainya. Tak lama kemudian, kuda Nil itu juga menjauh dan memberi kesempatan bagi Sistine untuk kembali menjemput Dee dan Welker. Akhirnya mereka bertiga pun berhasil naik ke atas perahu dan mulai mendayung menjauh dari lokasi itu sambil tetap waspada. Sepanjang perjalanan, Welker bercerita bahwa puluhan tahun lalu seorang anggota DPR Amerika Serikat asal Louisiana bernama Robert Broussard pernah mengusulkan agar kuda Nil didatangkan dari Afrika ke wilayah tersebut. Saat itu, kuda Nil dianggap bisa membantu mengendalikan tanaman eceng gondok yang memenuhi perairan sekaligus menjadi sumber daging alternatif bagi masyarakat. Meski usulan itu akhirnya dibatalkan karena terlalu berbahaya, keberadaan kuda Nil raksasa yang menyerang mereka membuat Welker mulai curiga bahwa sebagian rencana tersebut mungkin pernah terlaksanakan. Karena itulah ia menduga kuda Nil yang menyerang mereka kemungkinan bukan hanya satu ekor saja. Kini mereka harus ekstra waspada karena Welker menjelaskan bahwa kuda Nil mampu melihat dengan baik dalam gelap. Mendengar hal itu, Sistine pun teringat kamera milik Hannah yang memiliki mode malam. Ia pun menggunakannya untuk membantu melihat keadaan sekitar sekaligus mencari arah. Farm. For skinning. Tak lama kemudian, mereka hanya menemukan sebuah bangunan tua dan segera berlindung di sana. Saat memeriksa tempat tersebut, dia menemukan dokumen pengiriman hewan dari Afrika pada tahun 1912 yang menunjukkan bahwa rencana impor kuda Nil ke wilayah ini tidak pernah benar-benar terlaksanakan. Meski begitu, Welker menduga pernah ada upaya lain yang gagal karena hewan-hewan tersebut terlalu sulit dikendalikan. Di tengah pembicaraan itu, Sistine mendengar suara gemuruh dari arah lain. Saat mendekatinya, ia menemukan seekor bayi kuda Nil yang terjebak di bawah runtuhan kandang-kandang. Karena merasa kasihan, Sistine pun mencoba menolongnya. Namun sebelum berhasil, induk kuda Nil itu tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Beruntung Welker segera menarik Sistine menjauh sehingga mereka berhasil kembali masuk ke dalam bangunan. Menyadari mereka tidak akan bisa bertahan lama, ketiganya pun sepakat membakar bangunan tersebut untuk mengalihkan perhatian kuda Nil dan menciptakan kesempatan melarikan diri. Mereka pun mulai mengumpulkan benda-benda yang sudah terbakar hingga akhirnya Sistine menemukan sebuah drum berisi limbah bahan bakar. Karena dia sudah kelelahan dan Welker mengalami cedera parah di kakinya, Welker pun minta Sistine yang menyalakan api sementara dirinya dan Dee bersiap menuju jalur pelarian. Namun saat Welker hendak keluar, seekor kuda Nil tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Refleks karena panik, Dee pun mundur dan tanpa sengaja mengunci Welker di luar. Akibatnya, Welker pun tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dan di saat itu juga, kuda Nil tersebut mampu menerobos masuk menuju Sistine dan Dee. Dalam kepanikan bahagia, mereka pun berpencar. Sistine sengaja mengalihkan perhatian hewan itu agar Dee bisa melarikan diri. Tapi sayangnya, Dee terjatuh hingga kakinya patah. Sementara itu, Sistine berhasil mencapai drum bahan bakar dan menyalakan api tepat di atas kuda Nil tersebut dan membakarnya hidup-hidup. Setelah itu, ia pun kembali menemui Dee membantunya berjalan. Akan tapi Sistine kembali melihat bayi kuda Nil yang masih terjebak. Ia pun minta Dee untuk melanjutkan perjalanan sementara ia akan menyelamatkan anak kuda Nil tersebut. Sayangnya saat Dee berusaha kabur, seekor kuda Nil lain tiba-tiba muncul dari arah depan dan langsung menerkamnya. Di saat itu juga, Sistine yang sudah berada di dekat bayi kuda Nil memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan usahanya melepaskan hewan tersebut. Setelah berhasil diselamatkan, induk kuda Nil itu pun justru lebih fokus pada bayinya dan tidak lagi memperhatikan Sistine. Tak lama kemudian, tim penyelamat datang menggunakan helikopter dan akhirnya mengevakuasi Sistine dari kawasan rawa tersebut. Film pun ditutup dengan Sistine sebagai satu-satunya penyintas yang berhasil selamat. Dari atas, ia menyaksikan induk kuda Nil kembali bersama anaknya dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Hungry alias Ngelih.
Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Sistine!